wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Rasna Putri dengan NPM 2461018, Prodi S1 Manajemen kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Muhammadiyah Metro. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang keuangan dari pertemuan pertama hingga UTS ini. Mengenal manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah suatu proses mengelola sumber daya uang dengan tepat sasaran dari tujuan bisnis. Manajemen keuangan dimulai dari sumber daya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan input dengan pertimbangan yang tepat sehingga manfaatnya lebih besar daripada biaya. Manajemen keuangan mengarahkan perilaku manajer untuk berpikir positif dalam setiap keputusan keuangan, mengoptimalkan benefit yang normal. Menurut J.F. Brindley, manajemen keuangan merupakan bagian dari manajemen bisnis, yaitu aktivitas pengelolaan sumber daya yang dilakukan secara cermat sehingga pengeluaran yang dilakukan sejalan dengan tujuan bisnis. Selanjutnya ada tujuan manajemen keuangan. Yang pertama yaitu memaksimalkan keuntungan dengan menekankan biaya agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan operasional dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, sebagai alat perencanaan, pengawasan, dan pengendalian terutama dalam hal pengadaan dan pemanfaatan dana. Yang keempat, memastikan pengembalian yang memadai kepada pemegang saham berdasar pada kapasitas penghasilan, harga pasar saham, ekspektasi pemegang saham. Yang kelima, memastikan keamanan dalam berinvestasi dan memanfaatkan aset yang ada. Di dalam manajemen keuangan juga ada yang namanya financial decision, yang berarti keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan dan peningkatan keuangan yang bersumber dari berbagai modal yang berpengaruh pada bagaimana sebuah organisasi mendapatkan modal atau dana dan juga cara mengeluarkan biayanya. Ada dua jenis financial decision, yaitu yang pertama ada jangka panjang atau struktur modal, yaitu berkaitan dengan dana yang nantinya digunakan dalam operasional bisnis. Yang kedua ada jangka pendek atau modal kerja, yaitu berhubungan dengan sumber modal baik secara eksternal maupun internal. Selanjutnya ada fungsi manajemen keuangan. Yang pertama sebagai dasar perencanaan, keputusan, dan kontrol keuangan. Yang kedua untuk mengatur aset di dalam suatu organisasi. Yang ketiga untuk mengelola modal dan mengidentifikasikan beberapa modal. Yang keempat memanajemen risiko usaha di masa depan baik yang mempengaruhi langsung keuangan maupun hal-hal di luar keuangan. Selanjutnya prinsip manajemen keuangan. Yang pertama ada prinsip konsistensi, dilakukan tidak berubah-ubah bahkan di saat kondisi yang tidak pasti. Yang kedua ada prinsip akuntabilitas, memberikan gambaran hukum dan moral mengenai penggunaan dana atau kewenangan yang diberikan dalam mengelola keuangan. Yang ketiga ada prinsip kelangsungan hidup. Yang keempat prinsip standar akuntansi, pengelolaan keuangan wajib sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Selanjutnya mengapa manajemen keuangan itu penting? Karena untuk membantu organisasi dalam perencanaan keuangan, perolehan dana, menggunakan dana, mengalokasikan dana yang diterima atau diperoleh secara efektif. Selanjutnya, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja pada perusahaan tersebut. Selanjutnya ada tujuan dari analisis laporan keuangan. Yang pertama ada membantu menilai posisi dan kinerja keuangan, membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan posisi dan kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan di masa lalu di perusahaan lain dan industri. Selanjutnya membantu pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada analisis laporan keuangan. Ada 4 kelompok analisis. Yang pertama ada analisis rasio keuangan, analisis dengan membandingkan rasio-rasio keuangan baik perbandingan internal maupun perbandingan eksternal. Yang kedua analisis tren, yaitu analisis untuk mengetahui perkembangan naik dan turunnya komponen dalam laporan keuangan. Yang ketiga ada analisis
common size, yaitu analisis dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam neraca ke total aset dan unsur-unsur dalam rugi laba ke total pendapatan. Yang keempat ada analisis indeks, analisis dengan menghitung presentase unsur-unsur dalam laporan keuangan ke laporan keuangan tahun dasar. Selanjutnya ada analisis rasio keuangan. Jenis analisis rasio keuangan yaitu ada rasio solvabilitas atau solvency, rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau lebih besar lebih baik. Rasio aktivitas atau activity, rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengendalikan investasinya di aset lebih besar lebih baik. Rasio leverage keuangan atau financial leverage, rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mengendalikan pendanaan utang. Rasio profitabilitas yaitu profitability, rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba atau lebih besar lebih baik. Selanjutnya ada nilai waktu uang atau anuitas, yaitu sejumlah uang yang dibayar atau diterima secara periodik dengan jumlah yang sama dalam jangka waktu tertentu. Sifat anuitas yaitu jumlah pembayaran tetap atau sama, equal payments, jarak periode antar angsuran sama, equal periode between payments, pembayaran pertama dilakukan pada akhir periode pertama atau in arrears. Uang yang diterima sekarang nilainya lebih besar daripada uang yang diterima di masa mendatang. Lebih awal uang Anda menghasilkan laba, lebih cepat laba tersebut menghasilkan laba. Sebaiknya lebih baik menerima 1 juta sekarang daripada menerima uang yang sama 1 tahun lagi. Jadi itu teman-teman materi yang bisa saya sampaikan tentang manajemen keuangan dari pertemuan awal hingga UTS ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.